Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadhana bifadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman tolabaha kama thabat. Ya sayyidi sholatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar lidhal futuhul faraju dolat wadhalat khilati adrikni ya sayyidi warabbini ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musyilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Bahaya imperialis nafsu. Secara singkat, imperialis berarti penjajahan. Sedangkan kata nafsu berasal dari bahasa Arab an-nafs yang memiliki banyak definisi, yaitu jiwa, roh, mata yang jahat, darah, jasad, diri orang, hasrat dan kehendak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafsu diartikan dengan 4 definisi. Yang pertama, nafsu sebagai keinginan atau kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Kedua, nafsu sebagai dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Ketiga, nafsu dengan definisi selera, gairah, atau keinginan seperti makan. Dan terakhir sebagai panas hati, marah, dan meradang. Di kalangan ahli sufi, nafsu diartikan suatu yang melahirkan sifat tercela. Al-Ghazali misalnya menyebut nafsu sebagai pusat potensi marah dan syahwat pada manusia dan sebagai pangkal dari segala sifat tercela. Pengertian ini antara lain dipahami dari hadis, musuhmu yang paling berat adalah nafsumu. Lalu bagaimana bahaya imperialisme nafsu, para pemirsa yang terhormat? Barang siapa yang terseret oleh godaan hawa nafsu akan mengakibatkan kegelapan hatinya. Orang yang terseret godaan hawa nafsu akan mengakibatkan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Artinya, asal segala maksiat, kelalaian dan kesenangan nafsu adalah sukanya kepada nafsu. Sedangkan kepatuhan, kesadaran, dan penghargaan diri sendiri berasal dari tidak wujud rasa suka kepada nafsu. Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 53, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah, nafsu senantiasa mengajak kepada perbuatan keji,
dan mengutamakan kehidupan dunia. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hamba agar takut kepadanya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Hati ada di antara kedua penyeru tersebut. Sekali waktu ia condong kepada yang ini, pada kesempatan yang lain ia condong kepada yang itu. Inilah tempat cobaan dan ujian. Syekh Ibnu Athaillah berkata, kau ingin berjuang mengendalikan nafsu, tetapi kau menguatkannya dengan syahwat, sehingga nafsu mengalahkanmu. Jangan berlaku seperti orang sakit yang berujar, aku tidak mau berobat sampai sembuh sendiri, sehingga dikatakan kepadanya, kau tidak akan sembuh sebelum berobat. Perjuanganmu memang tidak manis, maka berjuanglah mengendalikan nafsu, karena perjuangan itu merupakan jihad yang paling besar. Ketahuilah bahwa wanita yang berduka tidak memiliki hari raya. Hari raya hanya milik mereka yang mengendalikan hawa nafsu. Hari raya milik orang-orang yang memiliki, yang mampu menghimpun segala kekuatannya. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah, ketika kita membaca dawuh ini, kita teringat pada sahabat Rasulullah SAW. Setelah selesai perang Badar yang besar, Rasulullah bersabda, "Raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Dengan terheran-heran sahabat bertanya, "Apa itu jihad yang besar ya Rasul?" Lalu Rasulullah menjawab, "Jihadun nafsi," yaitu jihad melawan hawa nafsu. Hadirin pemirsa Khazanah Ramadan, secara sederhana beliau Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salat Wahidiyah menjelaskan, orang yang tidak menerapkan lillah berarti li ghairillah, berbuat dan beramal tidak karena Allah melainkan karena selainnya, disebut linafsi dalam istilah Wahidiyah, yakni beramal atau beraktivitas hanya karena menuruti keinginan dan kemauan hawa nafsunya. Kelihatannya taat hanya pada lahirnya saja, sedangkan batinnya adalah menuruti nafsu, karena dia diperalat oleh nafsunya, diperbudak oleh nafsunya. Dengan kata lain, dia mengabdi atau menyembah kepada nafsunya sendiri, dan termasuk golongan orang yang amal ibadahnya tidak diterima dan tidak mendapat petunjuk dari Allah. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 50, Allah berfirman, "Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim." Jadi, orang yang selalu dijajah oleh nafsunya, yang tidak lillah, berarti ia menyembah nafsunya sendiri. Ia menyembah hawa nafsunya. Ia mempertuhan nafsunya. Sedangkan hawa nafsu itu sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah. Maka dengan sendirinya orang yang menjadi hamba nafsu itulah orang yang paling dimurkai oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesembahan di bumi yang paling dimurkai oleh Allah adalah hawa nafsu. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Abi Umamah Al-Bahili. Itulah sebuah bahaya atau kecaman imperialis nafsu yang paling berat. Amal perbuatan apa saja, berupa sholat sekalipun, jika karena nafsu, otomatis tidak lillah, otomatis linafsi, menuruti keinginan nafsu. Dan nafsu adalah sebagai sarang iblis dan setan. Kelak
di neraka tempatnya. Namun, pemirsa pendengar setia Khazanah Ramadan, sungguh beruntung, alhamdulillah, di dalam Wahidiyah Mbah Yai mengajari kita mujahadah. Di samping terus-menerus melatih hati dengan niat lillah, alhamdulillah, pengamalnya banyak dikaruniai kemajuan dan peningkatan dalam hal beribadah kepada Allah dengan niat ikhlas lillah ta'ala. Sekali lagi, amal perbuatan apa saja atau ibadah apa saja, sekalipun berupa sholat, zakat, puasa, naik haji, baca Quran, baca zikir, tahlil, sholawat, menolong orang lain, atau amal-amal kebajikan yang lain, jika tidak disertai lillah, ikhlas karena Allah, tidak dicatat Allah sebagai ibadah. Dan jika tidak dicatat sebagai ibadah kepada Allah, berarti menyembah selain Allah, menyembah nafsunya sendiri dengan memperalat sholat, zakat, dan seterusnya. Sholat, zakat, haji, baca Quran, mujahadah, dan sebagainya dikerjakan hanya sebagai kedok untuk menuruti keinginan nafsunya. Ingin begini, ingin begitu, pamrih begini, pamrih begitu. Semua itu merupakan bentuk pendurhakaan terhadap Allah yang sangat keterlaluan. Harus cepat-cepat bertobat dan mengadakan perbaikan, atau membiarkan dirinya dibakar oleh api neraka akibat amal-amal ibadah yang tidak ikhlas, akibat amal-amal yang menjadi budak imperialis nafsu. Mari kita mengadakan koreksi kepada diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Ya Syafi'al khalqi sholatu wassalam, alaika nurul khalqi hadil anam, wa aslahu wa ruhahu atrikni, faqad zalamtu abada warfini, walisali ya sayyidi siwaka, fa'idharu tukutu syahsyuka, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini bi'idnillah, wanzur ilayya sayyidi binadrah munshilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Demikian, segala salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.